Metode pertama adalah metode Petrus, atau kita dapat katakan metode Kisah pasal 2. Tapi banyak umat Kristen saat ini yang sudah melupakan kejadian Allah yang menciptakan. Dan apa akibatnya? Kita tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan untuk dapat memiliki satu titik temu dengan ilmuwan-ilmuwan dunia, satu titik temu dengan orang-orang di dunia ini untuk dapat membahas tentang apa? Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang dapat memberikan apa? Memberikan memenuhi kekurangan-kekurangan yang orang-orang dunia ini miliki. Ada apa dalam dunia ini yang dapat Anda lihat? Kalau Paulus bisa mengobservasi, Paulus bisa melihat, mengumpulkan data tentang keadaan orang di Athena. Sekarang, apa yang dapat saudara lihat di dalam dunia ini yang merupakan satu titik temu, yang merupakan satu fakta, satu informasi yang akurat, yang tidak dapat diganggu-gugat, bahkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan seperti kita sekalipun. Oke, ini pertanyaannya. Apa yang diciptakan dalam dunia ini yang dapat menjadi titik temu kita untuk dapat kita bawakan kepada orang-orang dunia yang bahkan tidak percaya Alkitab kita, yang bahkan tidak mau menerima Alkitab kita. Tapi pada saat kita bawakan data itu, seperti Paulus, aku bertemu, aku lihat, ada kuil kepada unknown God, kepada Allah yang tidak dikenal. Maka adakah hal yang sama dapat kita bawakan kepada orang-orang dunia? Ini cukup menarik, nanti kita akan lihat di bagian tambahan kita pada saat ini. Jadi poinnya adalah bahwa Paulus sedang menjangkau orang-orang yang jauh berbeda daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi gampang, sama-sama punya Alkitab yang sama ya. Punya Tanakh, ingat kita sudah pernah bahas, punya Tanakh ya, dari kitab Musa, kitab nabi-nabi dan tulisan-tulisan sama mereka. Tapi sekarang ini bicara tentang orang-orang yang apa? Orang-orang yang berbeda jauh ya. Pelajaran kita meminta kita untuk baca dari kitab Roma 1 ayat 18 sampai dengan 25. Roma 1 ayat 18 sampai 25 berbicara tentang apa? Umat-umat manusia. Mari kita baca ayat 1 sampai 25, jangan langsung saja lompat ke ayat 25 ini. Bicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak memuliakan Allah, yang tidak mengucap syukur kepada Allah ya. Mereka ini dikatakan mereka tidak memuliakan Dia sebagai alat atau mengucap syukur padanya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ini bagaikan kalau kita aplikasikan, ini seperti orang-orang pandai di zaman kita saat ini ya. Orang-orang pandai mulai dari Charles Darwin, kemudian Stephen Hawking dan Richard Dawson dan lain sebagainya, ateis-ateis, kita mereka itu apa ya? Itu orang-orang yang pandai, tapi kenapa? Mereka seakan-akan penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi apa? Bodoh dalam hal pemahaman tentang Tuhan. Oke? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah, ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Oke. Ini berbicara tentang adanya orang-orang dunia. Bicara tentang orang-orang pandai di dunia yang tidak memiliki keyakinan seperti kita. Menjadi satu pertanyaan. Apa perlu kita jangkau mereka? Ya, apa kita biarkan saja mereka? Biarlah mereka mati. Ini kan ayat ini pendeta seakan-akan nih orang-orang pandai ini udah bodoh, gelap, ya udah biarin aja mereka pendeta. Ya. Gak usah kita mencoba untuk menjembatani satu hubungan. Ribet mereka, serumit mau menjangkau mereka pendeta. Nanti kita dibuat pusing kita untuk mencoba diputar-putar otak kita. Kalau kita mencoba untuk menjangkau orang-orang yang penuh hikmat dalam tanda kutip ini. Coba kita lihat, adakah kita harus melupakan orang-orang tersebut? Adakah orang-orang tersebut sudah menjadi the lost cause? Tidak perlu lagi dijangkau. Biarkan saja mereka binasa. Tuhan tidak memiliki pemikiran seperti itu ya. Tuhan tidak memikirkan hal tersebut. Kenapa? Coba kita lihat. Kita seringkali tidak mau menjangkau orang-orang yang penuh hikmat, orang-orang yang pandai, intelijen. Karena mungkin kita merasa kecil, kita merasa tidak memiliki kemampuan seperti mereka. Tapi sesungguhnya kalau ini adalah pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengertian. Ingat Daniel, siapa yang memberikan pengertian kepada Daniel? Siapa yang memberikan hikmat pada Daniel? Kepintarannya saja? Oh tidak.
Roh Kudus, Tuhan yang memberikan. Roh Tuhan selalu dikatakan hinggap kepada Daniel, atau kuasa Tuhan ada pada Daniel dan sahabat-sahabatnya. Semua umat-umat Tuhan yang menjadi menjadi orang-orang hebat. Daniel kan menjadi kepala para ilmuwan di Babylon. Ya. Itu dapat digunakan oleh Tuhan. Dapat digunakan. Jadi jangan kita pernah menyatakan, kita biarkan saja mereka. Kita biarkan saja mereka. Nah, seringkali ini dia. Kalau kita lihat, pada saat Rasul Paulus berada di Athena, kita sudah pelajari tadi malam, kita ulangi lagi, dia sedang berhadapan di Athena dengan dua kelompok yang dia kunjungi, atau dua kelompok. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang percaya, yang takut akan Allah, termasuk orang-orang yang bukan Yahudi tapi juga takut akan Allah. Jadi kepada mereka, dengan kata lain, dia sedang menginjili, masuk ke sinagog, bertemu dengan orang-orang yang bukan Yahudi tapi yang takut akan Allah. Jadi dia menginjil kepada mereka yang takut akan Allah. Dan itulah yang sering kita lakukan. Ya. Sering kita lakukan, mau pergi kemana itu, udah nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Yuk, karena nanti baptisannya nggak ada, pendeta. Kita mau cari yang tempat di mana semuanya itu gampang, ya sudah sama-sama mengerti tentang Alkitab, sama-sama menerima Yesus Kristus. Tapi sekarang kita perkenalkan hanya sahabatnya aja, tinggal kita gedor dengan sahabatnya saja. Ya. Itu oke. Rasul Paulus tidak larang itu dia. Firman Tuhan tidak larang. Kita dapat menjangkau orang-orang yang berada dalam satu world view, satu pandangan, satu keyakinan yang dengan kita. Hanya mereka perlu dibawa kepada seluruh kebenaran. Mereka sudah kenal siapa itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Sama. Mereka banyak hal yang sama diyakini. Tapi mungkin mereka tidak mengenal tentang kebenaran Sabat. Oke, Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tetapi, bagaimana dengan orang yang kedua? Kelompok kedua yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Yang pertama adalah mereka yang takut akan Allah, tapi inilah mereka yang tidak mengenal Allah. Allah bagi mereka itu seperti dalam kisah Athena ini, masih menjadi the unknown God, agnosto, theo, Allah yang tidak dikenal. Mereka cuma mengenal dewa-dewi lainnya. Tapi Allah kita itu tidak dikenal, Alkitab itu tidak dikenal. Yesus Kristus itu tidak ada dalam vokabulari mereka. Ya, vokabulari mereka itu tidak ada. Dan disinilah kita melihat bahwa di dalam menjalankan misi Tuhan ada dua metode ya. Kalau dari yang kita lihat mulai dari dasar Kisah Para Rasul 17 ini, kita lihat dalam kitab Kisah itu ada dua metode penginjilan. Metode pertama adalah metode Petrus, atau kita dapat katakan metode Kisah Pasal 2. Oke? Apa yang terjadi dalam Kisah Pasal 2? Kisah Pasal 2 bercerita bagaimana murid-murid setelah turunnya Roh Kudus, mulailah mereka berbicara di mana? Di depan Ka'bah Yerusalem. Berbicara kepada orang-orang Yahudi, berbicara kepada orang-orang yang datang dari berbagai bangsa, yang datang karena mereka percaya takut akan Allah. Jadi itulah yang dilakukan oleh Petrus. Ya, Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya kepada Allah Pencipta, dan memahami arti dosa dan kejatuhan. Petrus bicara tentang semua itu. Petrus bahkan dengan berani menyampaikan pesan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, dan perlunya bertobat dan beriman kepada Kristus untuk diselamatkan. Kenapa? Karena semua orang ini, walaupun saat itu mereka belum menerima Kristus, tapi mereka sedang menantikan juga Mesias, Juru Selamat. Jadi mereka datang semua. Ingat sida-sida Ethiopia, datang bertemu dengan Filipus. Apa yang dia pelajari? Kitab Yesaya. Tentang apa di kitab Yesaya? Nubuatan tentang siapa? Nubuatan tentang Yesus. Jadi semua orang yang datang berkumpul di Yerusalem pada saat Roh Kudus turun kepada murid-murid adalah orang-orang yang sudah percaya. Dan kepada mereka ditambahkan agar kepercayaan atau kebenaran itu dapat menjadi penuh. Ya, kebenaran itu penuh, mereka dapat menerima Yesus Kristus. Tadinya Yesus Kristus tidak diterima, Allah diterima, dan semua tulisan Perjanjian Lama, kemudian tulisan Musa, tulisan nabi-nabi, rasul-rasul, mereka tulisan-tulisan itu diterima, tapi mereka belum menerima Yesus. Sekarang itulah yang diperkenalkan oleh siapa? Oleh Petrus. Jadi dengan kata lain, ini adalah metode yang dalam tanda kutip ini yang lebih mudah, terus terang. Lebih mudah. Kenapa? Karena kita buka Alkitab yang sama. Dan ini yang seringkali kita ingin lakukan, karena ini gampangnya aja ini. Kalau mau cari gampang, inilah metode yang paling gampang. Pergi saja ke tempat-tempat di mana kita bisa buka Alkitab yang sama, orang tahu tentang cerita-cerita Alkitab, tinggal tambah aja pelajaran tentang hari Sabat dan lain sebagainya ya, yang tidak diketahui. Jadi ini metode pertama, metode Petrus dalam Kisah Pasal 2. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk bukan hanya menjangkau orang-orang di Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi juga sampai ke ujung dunia.
sampai ke ujung bumi. Dan kuasa Tuhan akan menyertai kita saat kita menjangkau orang-orang juga di luar luang lingkup kita. Itulah sebabnya dalam menjangkau orang yang di luar sana, kita masuk kepada metode Paulus, bukan dalam Kisah pasal 2, tapi metode Paulus dalam Kisah pasal 17. Dan inilah yang sekarang harus kita perhatikan. Seringkali kita gampangnya mau cari gampang saja supaya banyak baptisan. Udahlah kita pergi ke Filipina. Kenapa? Wah, di Filipina itu banyak orang yang sudah Kristen tapi ya belum kenal Sabat aja. Gampang. Itu gampang. Ya. Tapi untuk menjangkau seperti Rasul Paulus pada orang-orang di Athena, kepada mereka yang tidak mengenal Allah. Oh, boro-boro takut kepada Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana di dalam metode ini Paulus berada dalam satu tingkat yang lebih berat dalam menginjil. Kenapa? Dia berkhotbah kepada orang-orang Yunani, orang-orang kafir yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah yang benar atau pemahaman. Mereka tidak memiliki pemahaman tentang dosa dan kejatuhan seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dan bahkan orang-orang Yunani ini pada dasarnya menganggap pesan Rasul Paulus tentang apa? Tentang dosa, kejatuhan dan lain sebagainya itu adalah hal yang bodoh. Ya, kenapa? Bagi mereka, loh, dosa. Paulus kalau datang misalnya bicara tentang dosa, ya, persinahan dan lain sebagainya. Oh, mereka bilang itu kayak keenakan. Itu satu hal yang enak, bukan hal yang dilarang. Ya. Jadi ini apa yang diajarkan Rasul Paulus itu adalah satu kebodohan bagi mereka. Tapi coba kita lihat. Kita lihat bagaimana, seperti kita ulangi sedikit. Ya. Kita ulangi sedikit bagaimana Rasul Paulus menjangkau mereka. Ya, itu berat, terang. Ya. Itu berat. Tetapi kita harus dapat menjalankan yang berat sekali. Jangan hanya mau cari yang gampang-gampangnya. Ya. Seringkali kita pada juga saat itu poin pertama. Poin kedua, kita juga harus melihat dalam menjangkau umat manusia. Jangan kita langsung pikir semuanya itu sama. Ketemu dengan orang langsung buka Alkitab. Oh ini seperti pelajaran kita tadi malam kan. Kita bertemu dengan orang-orang dunia, jangan langsung mulai dengan doktrin Sabat yang Anda sudah ketahui. Jangan langsung bilang, hari ke-7 nih, hari kebaktian. Mereka Tuhan aja mereka nggak kenal, nggak ngerti. Bagaimana kita mau membawa tentang membuka Alkitab yang Alkitab itu sendiri mereka tidak buka. Jadi hati-hati dalam menjalankan metode penginjilan. Kita harus melihat terlebih dahulu. Mengadakan observasi. Kita bukan hanya menggali Alkitab, exegesis, menggali Alkitab, tapi kita juga menggali lokasi kebudayaan, keberadaan di mana kita akan menginjil. Supaya apa? Supaya seperti Rasul Paulus, dia memiliki data yang akurat, informasi yang akurat, dan dari situ dia mulai menemukan titik temu untuk apa? Untuk masuk kepada kebenaran. Jadi, metode penginjilan dalam Kisah 17, metode penginjilan dalam Kisah 17 itu adalah mulai dari satu titik temu. Kisah Rasul 17 kita sudah baca ayat 23. Aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Ya. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan. Kamu tidak tahu, tapi aku akan memberitahukan apa yang kamu tidak tahu. Dengan kata lain, ada permainan kata di situ ya, yang Rasul Paulus berikan. Apa yang kamu tidak tahu, agnosto, aku akan agneo, aku akan beritahukan kepadamu. Lalu dari situ Paulus melanjutkan dengan kebenaran. Mari kita lihat ya. Jadi ayat 24-25. Tadi kita sudah baca, kita baca ulang. Poin penting sekali ya. Allah dikatakan. Allah yang kamu bilang tidak kamu kenal, itu aku kenal. Siapa dia? Oh, dia itulah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Dan kamu tidak kenal, tapi saya mau memberitahukan karena kamu tahu Allah-Allah lainnya. Itu semua ada mezbah-mezbahnya, ada dia punya apa? Kuil-kuilnya, ada dia punya kuil-kuil. Ada kalau Anda pergi di Aten ya, Aten saat ini Anda akan dapat ini kuil untuk dewa ini, dewa Nike atau Nike atau apalah ya, Nike dan sebagainya. Ada semua. Jadi itu ada dewa-dewa yang tempat-tempat kuil-kuil sudah dibangun. Tapi Rasul Paulus kata, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan isinya ini, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi dan Ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Nggak perlu kamu taruh dia dalam buatan tangan manusia ya. Dia ciptakan segala sesuatu, dia nggak perlu berada di dalam ciptaannya. Ya, Allah itu, ingat kalian, itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia ciptakan, dia nggak perlu lagi kalian, dia ciptakan kalian kok kalian mau menciptakan sesuatu untuk dia. Seakan-akan dia tidak bisa buat.
Dia bisa buat semuanya ya. Jadi dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Hidup, nafas, dan segala sesuatu. Ingat, orang-orang di Athena ini menciptakan kuil-kuil, mesbah-mesbah untuk menyembah dewa-dewa agar mereka dapat berkat. Ya, mereka buat supaya Allah itu senang, supaya mereka mendapatkan apa? Mendapatkan berkat. Tetapi Allah ini berbeda. Dia itu adalah Allah yang memberikan segala sesuatu. Memberikan segala sesuatu kepada semua orang. Nggak perlu itu persembahan-persembahan. Ayat 26 dan 27 kemudian katakan apa? Ayat 26 27. Dan satu orang dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Dari satu orang saja. Wah, ini beda. Kenapa? Karena bagi pemahaman orang-orang mitos Yunani ini ada Allah-Allah ini masing-masing ciptakan apa? Ini kelompok manusia itu masing-masing diciptakan oleh Allah. Lalu Allah mereka itu jadi gacoannya. Lalu kalau Allah itu dewa-dewi di atas Mount Olympus itu bosan dengan apa ya? Bosan berkelahi. Kadang-kadang mereka suruh orang-orang yang mereka ciptakan ini untuk saling berkelahi satu dengan lain. Jadi dewa-dewi itu menciptakan orang-orang, tapi Rasul Paulus kan tidak. Allah ini dia satu orang saja yang telah dia jadikan. Dia menjadikan dari satu orang ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan bukan itu saja. Dia bukan hanya menciptakan satu saat, tapi dia terus menerus bersama-sama. Ya, ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim. Menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tuhanlah yang tentukan di mana di provinsinya ini, di mana rumah saya akan dibangun dan lain sebagainya. Tuhan terlibat pada saat saya mau membeli rumah sekalipun. Kata lainnya. Ini dituliskan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 ini. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya apa? Supaya mereka mencari Dia. Supaya mereka dalam kebaikannya dia memberikan kebaikan supaya manusia mencari mereka. Masalahnya dengan orang Yunani, mereka selalu mencari Tuhan, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan itu tidak bersembunyi, ya. Supaya Tuhan tidak bersembunyi, supaya Tuhan bisa ditemukan dan memberikan berkat. Oh tidak. Tuhan memberikan segala sesuatu. Ayat 25 sudah katakan Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya supaya kita itu apa? Datang dekat kepadanya, ya. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi coba kita lihat dari 4 ayat ini. Rasul Paulus menunjukkan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ayat 24. Bukan hanya Dia menciptakan langit dan bumi, Dia memberikan kehidupan dengan kemurahan hatinya. Dengan berlimpah Dia dapat berikan. Ya. Dia tidak perlu disogok-sogok supaya dapat memberikan sesuatu kepada mereka. Tapi Dia memberikan kehidupan dengan murah hati. Ayat 26. Allah menjadikan dan menjaga. Dia bukan hanya menciptakan lalu biarkan. Ada seperti saya katakan tadi, ada faham teologia atau pemahaman tentang Allah, yaitu Allah sebagai Allah yang menciptakan segala sesuatu, lalu kemudian Dia biarkan. Dia seperti pencipta jam. Dia seperti pencipta jam, lalu kemudian jam itu Dia biarkan berputar sendirinya. Deisme. Ya, deisme itu banyak orang berpikir, Allah itu menciptakan, tapi kemudian Dia biarkan. Itulah sebabnya maka kita menderita, pendeta. Tidak ada apa-apa yang kita dapat kesukaan lagi dalam dunia, kan Allah sudah biarkan kita. Allah sudah lupakan kita setelah kita diciptakan. Itulah deisme, ya. Tapi Allah di sini dikatakan Allah menjadikan dan juga menjaga. Lalu Allah membiarkan dirinya dikenal. Dia ingin agar kita apa? Dikenal. Dia ingin agar kita dikenal. Mari kita masuk sekarang. Pada saat ini, kita mungkin tidak melihat ada dewa-dewi yang disembah oleh umat manusia dalam arti seperti di Athena. Ya mungkin ada kata, ada pendeta banyak di India dan lain sebagainya. Tapi oke. Tapi bagaimana dengan di dunia barat sekarang ini dan di banyak di dunia modern, zaman now ya seperti gitu ya. Di mana kita bisa menemukan titik temu yang berbicara tentang apa? Satu poin yang dapat membawa orang-orang dunia yang tidak dapat membuka Alkitab sekalipun dapat melihat Tuhan. Oke? Dapat melihat. Seperti pertanyaan sekolah sahabat di akhir pelajaran tadi ya. Bagaimana kita dapat menemukan satu titik temu dengan mereka? Hari Minggu yang lalu. Minggu malam ya.
pada saat kami baru pulang, ya itulah biasanya kan minggu malam saya bawakan pelajaran, tapi minggu malam itu kebetulan kami baru tiba, jadi saya tidak sempat belajar, makanya pendeta John terus. Tapi setelah itu, setelah acara ibadah, kita dapat melihat ada satu acara program di Amerika namanya 60 Minutes. Anda masih bisa melihatnya saat ini di YouTube. Anda bisa melihat 60 Minutes. Ada beberapa diskusi dalam 60 Minutes itu, dan bagian kedua terakhir ada 4 biasa, mungkin tiga topik ya. Tapi dari 60 Minutes yang terakhir itu, kedua terakhir itu bicara tentang quantum computing. Quantum computing. Apa ini? Jadi dunia saat ini sedang berbicara tentang artificial intelligence, AI, artificial intelligence, ya. Lalu apa yang akan terjadi setelah artificial intelligence ini masuk? Yang akan juga terjadi berikutnya, the next cultural atau suatu perubahan peradaban dalam dunia ini adalah kalau apa yang sedang diusahakan oleh para ahli saat ini belum sempurna. Tapi sudah dimulaikan oleh sekolah-sekolah, oleh IBM, oleh Google, dan lain sebagainya. Mereka sedang mengembangkan apa yang disebut dengan istilah quantum computing. Quantum computing adalah komputasi kuantum adalah bidang komputasi yang memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk melakukan jenis komputasi tertentu dengan lebih efisien daripada komputer klasik. Oke, jadi yang mereka katakan, kalau ada satu masalah, entah masalah fisika, masalah apapun ya, kalau itu masalah itu kita tanya, kan biasanya kita sekarang ya, kalau ada tanya sesuatu, saya tanya ke artificial intelligence yang seperti saya sering bawakan di acara kita, kasih jawaban. Ya. Oke, itu gampang ya pertanyaan. Oh, bagaimana ini orang-orang pintar? Apa karakteristik orang yang berpendidikan? Wah, dia gampang jawab. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan fisika yang susah. Pertanyaan-pertanyaan fisika yang susah yang saat ini sekalipun ilmuwan tidak bisa pecahkan. Kalau kita tanya kepada artificial intelligence, mungkin artificial intelligence dengan komputer klasik kita, komputer yang kita miliki saat ini, menurut pembahasan di quantum computing di 60 Minutes, itu akan memakan waktu bukan 1-2 tahun, tapi kalau dengan komputer tua kita itu akan memakan waktu jutaan tahun. Jutaan tahun. Tetapi jika quantum computing ini berhasil diciptakan, Anda bisa baca bagaimana mereka sedang mencoba menciptakan prosesor ya, prosesor untuk supaya perhitungan itu bisa menjadi lebih hebat. Maka yang terjadi, satu pertanyaan yang kalau komputer kita yang tercanggih saat ini akan menggunakan waktu jutaan tahun, itu akan diselesaikan hanya dengan beberapa menit oleh quantum computing ini. Jadi inilah mengerikan sekali dengan kata lain ya. Dengan kata lain, kecepatan dalam memecahkan satu masalah itu kalau komputer kita misalnya, kalau komputer tua saya ini yang sudah bukan komputer tua, saya punya komputer ini boleh dikatakan oke, yang masih up to date ya. Itu taruhlah nilainya 1. Maka quantum computing itu nilainya jutaan. Kecepatannya jadi jutaan. Kalau saat ini kecepatan komputer saya itu 1, kecepatan quantum computing ini bukan lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapi jutaan lebih cepat daripada komputer saat ini. Jadi itulah ya. Jadi itulah sebabnya kuantum melakukan komputisasi tertentu dengan lebih efisien daripada komputer klasik. Mekanika kuantum adalah salah satu cabang ilmu fisika yang menggambarkan perilaku partikel sangat kecil pada tingkat kuantum, di mana prinsip fisika yang klasik tidak lagi berlaku ya. Ini waduh hebat sekali. Pada saat ini itu bahkan di 60 Minutes katakan ini bahkan kita belum mencapai apa yang sesungguhnya tentang quantum computing ini ya. Ini akan mencoba dikatakan kalau ini bisa terjadi, kalau komputer yang mereka sedang coba, quantum computer ini yang sedang dibuat saat ini, kalau itu berhasil, belum sempurna, belum selesai. Kalau itu berhasil, maka quantum computing itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang impossible, yang tidak mungkin ditanyakan di dalam dunia fisika, dunia kimia, engineering, medicine, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam 60 Minutes hari Minggu malam yang lalu, salah seorang yang diinterview oleh 60 Minutes adalah seorang profesor dari City of New York University, Profesor Michio Kaku. Profesor Michio Kaku itu juga penulis satu buku yang berjudul Quantum Supremacy. Quantum Supremacy. Jadi menarik sekali apa yang yang Michio Kaku ini jelaskan di 60 Minutes. Jadi misalnya kalau
komputer tua kita misalnya itu bagaikan satu tikus yang mencoba untuk mencari makanannya, mencari dia punya keju. Dia kan coba, waduh itu kan dia punya maze namanya ya. Dia coba, mentok, dia balik lagi, jalan lagi, mentok lah. Itu yang dilakukan oleh oleh tikus dengan sebagaikan komputer klasik itu, dia satu persatu untuk cari jalan keluar, untuk cari jawaban dia satu persatu. Tetapi kuantum komputer ini dia akan bergerak secara istilahnya ini ya. Dia bergerak secara bersamaan semuanya kemungkinannya dari ratusan kemungkinan untuk dapat tiba di tujuan, dia bergerak sekaligus kemudian dia akan melihat mana yang jalan yang sesungguhnya. Dengan kata lain cepat sekali langsung tikus itu akan mencapai tujuannya. Jadi ini yang dilakukan oleh kuantum. Jadi adanya satu kemampuan bertindak, berpikir yang begitu hebat. Ya. Adanya satu kemampuan yang begitu hebat. Nah, kenapa saya kok bahas tentang komputer nih pendeta, tentang ini? Ini menariknya. Ini yang dikatakan oleh Profesor Michio Kaku. Di akhir daripada pada saat dia sedang diinterview. Ini satu statement yang terakhir. Dikatakan saat dia sedang berjalan dengan interviewer ya dari 60 Minutes. Dia katakan apa? Pada saat dia berjalan ini dikatakan oleh Michio Kaku. Dia katakan, when I look at the night sky. Saat saya melihat langit malam, saat saya melihat bintang, dan ketika saya melihat bunga-bunga dan pepohonan, maka saya menyadari bahwa itu semua, apa yang terjadi dengan pohon-pohon, apa yang terjadi dengan bintang-bintang, apa yang terjadi, apa yang sedang kita lihat di alam semesta itu, dikatakan apa? Saya menyadari bahwa semuanya itu adalah kuantum. Semuanya itu adalah satu kuantum. Ada apa? Kesempurnaan dalam bergerak. Bagaimana bintang demi bintang, ya, bintang demi bintang bisa saling berputar pada porosnya, seperti bumi berputar porosnya dan lain sebagainya. Semuanya itu menggambarkan teori-teori ilmu fisika yang berjalan dengan sangat sempurna dengan kata lain. Katanya. Ada yang atur sampai tidak bertabrakan. Ada yang atur sampai pohon-pohon itu kok bisa bertumbuh dari bibit dan lain sebagainya dengan kata lain ya. Kalau saya mau jelaskan apa yang dia bilang. Jadi saat saya melihat langit malam, saat saya melihat bintang-bintang, ketika saya melihat bunga-bunga dan pepohonan, saya menyadari bahwa itu semua adalah kuantum. Kok bisa pohon itu tumbuh? Kok bisa bintang-bintang itu bergerak dan lain sebagainya, tidak saling hantam-hantam dan lain sebagainya. Lalu dikatakan, ya, the splendor of the universe itself, dikatakan. Kemegahan alam semesta itu sendiri. Apa yang terjadi di alam semesta ini? Bahasa alam semesta adalah bahasa kuantum. Nah, kalau saya baca sedikit latar belakang dari Michio Kaku, dia ini adalah seorang ilmuwan. Ilmuwan itu biasanya itu tidak percaya Tidak percaya Tuhan. Ya. Tapi Michio Kaku, setelah dia melihat semua ini, dia katakan dia memiliki satu keyakinan yang seperti saya katakan tadi. Deisme. Dia adalah seorang deis. Dia katakan, oke, melihat segala sesuatu hukum-hukum alam yang begitu sempurna ada di alam semesta ini, saya percaya itu ada pencipta. Saya percaya ada pencipta, dia katakan. Tetapi ya dia tidak akui ya. Pencipta itu biarkan, pencipta itu telah hadir mulaikan dengan, dan dunia kita dia ciptakan pada mulanya, lalu kemudian dunia kita berputar dengan sendirinya, muncullah teori evolusi dan lain sebagainya, dan kita jadi seperti melalui teori evolusi, walaupun pada mulanya Tuhan yang menggerakkan semuanya. Tapi ini orang dunia ini, tapi dia bisa timba kepada hal tersebut karena dia melihat kesempurnaan yang ada di alam semesta. Dari bintang-bintang, dari pohon-pohon, dari bunga-bunga, dan lain sebagainya. Nah, ini dia orang deis. Michio Kaku ini deis. Ada seorang yang betul-betul bukan sama sekali tidak percaya Tuhan. Stephen Hawking, ya Anda pernah lihat ya, yang baru meninggal 2018 yang lalu ya, dia ilmuwan dari England ya, dari Inggris, yang Anda selalu lihat dia di kursi roda itu dianggap Albert Einstein-nya di zaman kita itu. Albert Einstein itu Stephen Hawking, dan dia menulis buku yaitu The Theory of Everything. Di buku ini dia bahas tentang 7, dia punya kuliah ya. Yang pertama ide tentang atau gagasan tentang alam semesta yang mengembang, the expanding universe, itu makalahnya atau kuliah yang kedua. Yang ketiga lubang hitam, the black holes, lalu dikatakan bahwa black holes itu tidak sama sekali hitam dan lain sebagainya. Ini buku yang tidak rumit sesungguhnya ya, menurut yang saya baca dari orang-orang punya Saya belum pernah memiliki buku ini, tapi saya membaca dia punya Saya membaca bagian PDF-nya ya. Saya tidak memiliki buku, tapi saya baca dia punya bagian khususnya makalah atau kuliah yang ke-7. Kenapa saya tertarik yang ke-7 yang saya baca melalui internet? Anda juga bisa baca.
Karena di bagian yang ketujuh, itulah yang menjadi inti, yang menjadi judul bukunya, The Theory of Everything. Atau apa? Dikatakan teori dari segalanya. Dan pada saat Anda membaca, seperti tadi pada saat saya membaca, dia menceritakan bagaimana alam semesta ini telah diatur dengan sangat-sangat sempurna. Dia tidak mau sebutkan itu karena Allah. Dia cuma katakan bahwa teori evolusi telah membuat segala sesuatu itu berjalan dengan sendirinya. Dengan sempurna, tapi itu nggak masuk akal bagi banyak orang yang percaya ya dengan kata lainnya. Tapi dia katakan segala teori-teori ilmu fisika, teori gravitasi menyebabkan matahari, jarak antara matahari dan bumi itu sangat sempurna. Kalau matahari terlalu dekat ke matahari, kalau bumi kita terlalu dekat ke matahari, terbakarlah kita. Kalau bumi kita itu sedikit saja, berapa degree saja, berapa dia punya jauh sedikit saja dari matahari, maka bekulah kita, mati beku kita semua. Jadi dia katakan bahwa segala sesuatu di alam semesta telah diatur dengan begitu hebat. Ya, hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika telah mengatur supaya semuanya itu ada keteraturan. Demikian juga dengan kehidupan yang ada dalam dunia ini. Kehidupan yang ada dalam dunia ini telah diatur sedemikian rupa, ya, sehingga ada kemungkinan adanya kehidupan yang baik yang seperti kita alami. Stephen Hawking tidak mau menerima tentang Allah ya di sini. Tetapi kalau kita ujung-ujungnya kita akan hanya bisa menyatakan bahwa inilah sebabnya Alkitab dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Adanya Allah, saudara. Adanya Allah yang menciptakan langit. Adanya intelligent design. Kita semua begitu hebat ya keberadaan kita. Bukan oke lah. Mungkin kita tidak bisa melihat apa yang dalam diri kita tidak bisa observasi mungkin, atau kita tidak bisa observasi alam semesta ini kalau kecuali melalui Hubble Space Telescope dan lain sebagainya. Tapi coba kita pergi saja keluar. Kalau ada ya di Indonesia khususnya, kalau tidak tahu di Amerika ini masih ada mungkin di negara bagian. Kita lihat bagaimana semut saja bisa apa ya? Saling bekerja sama untuk membangun koloninya. Segala sesuatu itu ada keteraturan. Apa yang mereka buat di musim panas, apa yang mereka buat di musim dingin, di mana mereka taruh makanan mereka, di mana mereka taruh keluarga mereka, ratu mereka dan lain sebagainya. Bagaimana? Semut yang kecil, ya, semut yang kecil dengan otak yang sangat kecil, ya, nggak tahu kalau dia punya otak juga, pasti mesti ada ya semut itu ya. Tapi bagaimana dia bisa melakukan segala sesuatu dengan begitu keteraturan? Apakah itu satu kebetulan? Ya, tidak heran kita harus kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ada Allah pencipta. Ada Allah pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Yang dimulai dari siapa? Yang dimulaikan dari satu orang, tapi dia menciptakan segala bangsa. Dan bukan hanya dia menjadikan, tapi dia juga memelihara. Dia juga memelihara. Saya kadang-kadang berpikir, saudara, banyak sekarang umat-umat Kristen yang tidak lagi mempelajari kitab Kejadian, tidak mempelajari apalagi Kejadian 1 dan 2. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oh, mereka ada yang orang-orang Kristen yang bahkan pikir itu adalah mitos-mitos belaka. Mitos-mitos belaka. Itulah sebabnya kalau kita menganggap Kejadian 1 dan Kejadian 2 sebagai mitos-mitos belaka yang omong kosong saja, itulah sebabnya kita gagal untuk menjangkau orang-orang dunia. Orang-orang dunia yang memiliki intelijensia. Kenapa? Karena kita sendiri seringkali umat Kristen, ya, bukan Advent kita tetap percaya kitab Kejadian bukan satu mitos. Kejadian 1 dan 2 Allah yang menciptakan itu bukanlah satu mitos, ya. Itu adalah satu fakta. Tapi banyak umat Kristen saat ini yang sudah melupakan kejadian Allah yang menciptakan. Dan apa akibatnya? Kita tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kekuatan untuk dapat memiliki satu titik temu dengan ilmuwan-ilmuwan dunia, satu titik temu dengan orang-orang di dunia ini untuk dapat membahas tentang apa? Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang dapat memberikan apa? Memberikan memenuhi kekurangan-kekurangan yang orang-orang dunia ini miliki. Saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan apa yang Paulus telah tuliskan dalam kitab Kisah pasal 17 ayat 24-27 untuk melihat bahwa Allah pencipta kita yang telah menyatakan penciptaannya dalam Kejadian
pasal 1 dan 2 adalah Allah yang telah diperkenalkan oleh Rasul Paulus kepada orang di Athena adalah Allah yang sama yang dapat kita perkenalkan kepada Richard Dawkins, kepada orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan saat ini untuk dapat melihat bahwa kenapa ada kesempurnaan yang ada dalam dunia ini. Dunia ini sempurna oleh sebab adanya pemikiran sempurna. Pemikiran yang melebihi quantum computing yang telah mengatur sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik di alam semesta ini. Kiranya ini juga menjadi satu kekuatan dan keyakinan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.